segala anugerah yang Tuhan beri, sehingga setiap kami boleh mengalami kebesaran, kuasa, dan kasih-Mu. Pujian yang kami sampaikan, yang kami nyatakan, sungguh dari hati kami. Karena kami bukan cuma membaca, mendengar, tetapi kami mengalami kebesaran Tuhan lewat kasih-Mu, lewat kuasa-Mu atas kehidupan kami. Bahkan semua perkataan yang kami ungkapkan, kami tidak sanggup untuk bisa melukiskan kebesaran, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan bagi hidup kami. Sehingga ya Bapa, pagi ini semua kami, umat-Mu bersyukur di tempat kami masing-masing, tetapi kami dipersatukan di dalam persekutuan yang indah di dalam gerbang pagi ini. Terima kasih Tuhan, untuk semuanya kami boleh menikmati dalam kebersamaan ini. Di pagi ini, setelah pujian, pengagungan, sembah kami berikan kepadamu, kami pun mau, kami menyenangkan hati Tuhan lewat hati yang mau diajar, lewat telinga yang mau mendengar, sehingga ya Tuhan, kami berikan hati hidup kami kepadamu untuk Tuhan bentuk, Tuhan ajar, sehingga ya Bapa, kami merelakan untuk Roh Kudus mengurapi kami, untuk kami boleh memahami perkataan-perkataan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami siap ya Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Saya mengajak kita buka Alkitab dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. 2 Timotius 2, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tema yang saya mau kita sama-sama renungkan yaitu dipakai sebagai perabot yang mulia. Dalam rangkaian untuk kita bisa memahami tentang kemuliaan. Karena tahun ini kita imani lewat gereja kita Tuhan memberikan vision, yaitu The Year of Glory, tahun kemuliaan. Saya percaya tentang pengurapan, bahwa ketika Tuhan mengurapi kepala Harun, Alkitab bilang turun ke janggut, leher, hingga jubahnya turun. Jadi saya percaya tentang hal itu. Makanya saya ingat dalam banyak hal, saya waktu mengambil keputusan untuk mengikuti Bapak Gembala sebagai gembala, gitu, kan banyak gembala kan, kita tahu banyak gereja yang dipakai Tuhan, banyak gembala yang dipakai Tuhan, tetapi kita harus komit kan dengan salah satu gereja lokal, karena Yesus komit dengan gerejanya, gitu kan. Jadi kita tidak bisa komit di semua gereja, tapi kita bisa belajar banyak dari berbagai gereja hamba-hamba Tuhan. Nah, salah satunya yang kita dapatkan pelajaran dari gembala, visioner. Apa yang tak akan terjadi di sepanjang tahun ini, Tuhan taruhkan begitu kuat di hatinya, dan dia mau jemaat mengalaminya bersama-sama. Nah, sekali lagi saya mau jelaskan tentang mulia atau kemuliaan. Ingat ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi gambarnya kita, nature-nya kita seperti Allah. Karena dia sendiri yang berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, jadi ada tujuannya. Ketika manusia rusak, manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan apakah hilang? Tetap ada. Cuman masalahnya
dosa tidak bisa membuat manusia bisa berjumpa lagi dengan Tuhan. Makanya Tuhan cari. Tuhan ketika melihat kejatuhan manusia, kenapa manusia tidak berinisiatif untuk mencari dia? Mengaku, Tuhan kami salah, kami berdosa, ampuni kami. Itu yang Tuhan tunggu. Karena memang hukum yang Tuhan tetapkan untuk manusia diselamatkan adalah jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia Allah setia dan adil. Dia ampuni segala kesalahan kita dan sucikan kita dari segala kesalahan, pelanggaran. Jadi, Dia menunggu inisiatif kita. Karena memang sesimpel itu diakui yang kita kenal ya di dalam Alkitab. Tapi ketika manusia tidak berinisiatif, Tuhanlah yang berinisiatif. Bayangkan betapa sayangnya Tuhan, Dia cari Adam, walaupun saya yakin Tuhan tahu, tetapi Tuhan butuh kejujuran, Tuhan butuh declare dari mulutnya. Makanya kesalahan dan dosa yang dibutuhkan adalah pengakuan dari kita. Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Dia tahu, tetapi dia membutuhkan pernyataan daripada Adam, ini aku Tuhan, aku telah berdosa. Tapi ya manusia, setelah berdosa, manusia punya kecenderungan berbuat dosa lagi. Dia tidak menjawab apa pertanyaan Tuhan, tapi dia menjawab dengan menunjukkan kesalahan bukan ada di aku. Ada di orang yang kau tempatkan di sisiku. Kita ingat, Bapak Ibu, apakah hilang kemuliaan Tuhan? Perjumpaan pribadi manusia dengan Tuhan hilang. Makanya Tuhan harus mencari. Tetapi kemampuan daripada manusia tidak hilang. Kalau Bapak Ibu ikuti sekarang kan ada teknologi ya yang opung tres, boleh juga dengar-dengar YouTube-nya Bapak Gembala ada yang dikenal dengan metaverse gitu kan. Jadi ke depan kita tidak usah pergi ke Poso, tetapi lewat metaverse nanti kita bisa melihat situasi Poso seperti aktual. Bukan cuma 3D tetapi 4D lewat kacamata yang kita pernah lihat dikeluarkan oleh Google, dikeluarkan oleh Apple, kita seperti ada di dalamnya, gitu kan? Kita tidak perlu ke Israel, tetapi teknologi itu akan membuat seperti kita ada di Israel dengan memakai kacamata seperti itu. Jadi itu teknologi metaverse. Kemudian ada yang Elon Musk yang akan masuk ke Indonesia itu ke ibu kota negara Nusantara. Jadi kita lihat bagaimana manusia dimampukan, karena Elon Musk salah satu yang dia dapatkan itu bisa mengatur otak manusia. Jadi ketika manusia punya masalah dengan daya ingat, dia bisa implan suatu alat masuk ke otak manusia bisa dikendalikan. Dan itu kemajuan teknologi yang mungkin suatu saat akan digunakan oleh orang-orang yang bermasalah dengan kepikunan. Tetapi kalau mau ditanya itu alat setan, mungkin aja. Karena intinya kan Alkitab jelas bilang menjelang hari Tuhan, manusia akan semakin berbuat dosa, mencintai dirinya, dan banyak hal. Nah, coba kita lihat Kejadian 11, ayat yang ke-6 ya Bapak Ibu. Waktu manusia baru jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Apakah kemuliaan Tuhan hilang? Saya baca di ayat ini, tidak. Kejadian 16, ayat yang ke-5 dan 6. Kejadian 11, maaf. Ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Babel ya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dengan kata lain, ayat yang ke-6, ketika Tuhan turun melihat manusia yang ingin menjumpai dia dengan cara yang salah, yaitu dengan mendirikan menara, yang Tuhan mau kan membangun mezbah, tapi mereka memakai kemampuan otak yang Tuhan beri dengan mendirikan menara, supaya berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan turun. Ada masanya Tuhan turun bukan untuk dalam kita ingat ya, Shekinah of Glory, bukan dalam segala kemuliaannya, tapi dia turun dengan segala, dia dalam kekecewaannya, dia menghampiri manusia, lalu dia bilang begini, mereka ini satu bangsa, satu bahasa, ini baru permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dengan kata lain,
kemampuan yang Tuhan beri tidak membuat Tuhan menariknya. Tapi ini baru awal. Apapun yang mereka rencanakan ke depan, dengan kata lain, semuanya akan terjadi. Sehingga kita bisa melihat, ada banyak orang kita bisa kagum, gila ya, gila. Kalau saudara perhatikan mengikuti kemajuan teknologi, kita bilang gila ya, monyet aja Bapak Ibu bisa diatur di dalam otaknya, bisa mengerjakan sesuai dengan pengendalinya, dengan teknologi yang nanti Bapak Ibu bisa lihat bahasan-bahasan bisa di internet. Tapi itulah kemampuan Tuhan yang diberikan, sehingga lewat hal-hal yang seperti itu kita bisa kagum, pinter ya orang itu. Nah itulah maksudnya kemuliaan, kemampuan yang Tuhan beri dalam segala hal, bukan cuma kepintaran, sikap, tindakan, perkataan, sehingga kita bisa kagum melihat orang. Itulah yang dinamakan ada kemuliaan yang dimiliki. Nah, Tuhan mau pakai kita menjadi perabot yang mulia. Tuhan mau. Tuhan ingin memakai kita. Karena di dalam ayat-ayat yang kita baca, ada perabot yang dipakai untuk kemuliaan, ada juga perabot yang kurang mulia. Ini Tuhan sendiri mengatakan, kita semua kepunyaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya, kita milik Tuhan. Tuhan mau setelah kita diselamatkan, latar belakang kita boleh buruk. Latar belakang saya, kalau saya mau ungkapkan, banyak. Cuman enggak usah lah ya, ngomong masa lalu, saya udah beresin gitu kan. Tapi yang penting, ke depan. Ketika orang tahu masa lalu kita, lalu orang tahu keadaan kita sekarang, ada orang yang bisa kagum, gila ya, gua kenal tuh Roni tuh ya, gitu kan, gua tahu siapa dia, gila, bisa ya Tuhan pakai ya. Nah, artinya kemuliaan Tuhan bisa muncul, walaupun dulu kita punya masa lalu yang rusak, dulu hidup saya tidak memuliakan Tuhan. Orang bisa bilang, anak Tuhan kok kayak gitu ya, Kristen kok kayak gitu ya. Nah, dalam hidup kita, seperti ayat-ayat yang kita baca, sebagai kepunyaan Tuhan, Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Ingat, kita semua yang ikut dalam Zoom meeting ini, sebagai kepunyaan Tuhan, kita percaya bahwa kita semua yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita berusaha untuk mengikuti kehendaknya. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh-sungguh. Ada yang lalai, ada yang memang berkomitmen. Kita semua kita percaya, yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Artinya gini ya Bapak Ibu, saya misalnya orang yang tidak terlalu sungguh-sungguh, tapi saya tidak mau nyakiti hati Tuhan. Cuman saya tidak terlalu bertekun begitu. Saya tidak terlalu disiplin, tetapi saya memang benar-benar percaya Tuhan itu ada, dan saya tidak mau nyakiti Tuhan. Tapi dari sikap saya yang tidak sungguh-sungguh, dari sikap saya yang kadang-kadang misalnya ditanya masih bohong begitu kan, walaupun sebenarnya saya tidak kepingin. Dalam hidup saya percaya, kalau Tuhan sudah memberikan satu keputusan menyelamatkan kita, Tuhan tidak kepingin kita binasa. Tapi bukan berarti saya percaya sekali selamat, selama-lamanya selamat. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu tidak sadis. Dia tidak mau orang-orang yang ada di dunia ini dibinasakan. Satu kali saya pernah ditanya sama keponakan saya. Maaf, ini beberapa kali saya pernah sampaikan, khususnya di gerbang pagi yang onsite ya. Dia backgroundnya orang tuanya menikah beda iman. Lalu akhirnya singkat cerita, kakak saya bersama anak-anaknya semuanya akhirnya pun menerima Yesus secara sadar dalam usia yang dewasa. Nah, suatu kali keponakan saya itu, kakak kandung saya titipin pesan. Suatu kali dia mau kuliah, dia mau ikuti program yang Ausbildung ke Jerman, dia tinggal di rumah. Terus saya kan setiap pulang gereja saya suka tanya, namanya Ogi, tadi dapat pesan apa di gereja? Gitu kan, saya ingin memastikan dia sungguh-sungguh ikuti ibadah. Dia ngomong A, B, C, D, E gitu kan. Terus tiba-tiba dia tanya sama saya, Om Oni, orang satu-satunya cara untuk kita diselamatkan itu percaya Yesus. Supaya saya menjawab, karena kan saya tahu dia bukan anak-anak, dia orang yang sudah secara logik dia anaknya pinter gitu kan, dan dia udah sarjana gitu kan. Terus saya bilang, Alkitab bilang begitu Ogi gitu kan. Terus
Kalau dia berdosa, dia tidak percaya Yesus, dia dihukum di neraka. Alkitab bilang begitu. Om Oni, selama-lamanya kah di neraka? Iya, Alkitab bilang begitu. Saya jelasin ayatnya, ada di dalam Wahyu, tepatnya di pasal yang ke-14, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saya bilang kan, salah satunya, ada banyak ayat yang lain. Terus, tiba-tiba, dia bilang begini, dia tarik tangan saya lagi nyetir, Om Oni, dia bilang kan, dia panggil saya Oni kan, Om Oni gitu kan. Andai kata nih tangan Om Oni, Ogi letakkan satu batang korek api dalam keadaan nyala. Pasti Om Roni jerit-jerit dan tarik tangan Om Oni. Karena Om Oni tidak kuat katanya kan. Bayangkan, selama-lamanya, kalau orang tidak percaya Yesus harus dihukum di neraka. Tiba-tiba, dia bilang gini, ada enggak situ Tuhan? Saya pikir benar, serius. Dia kan kakak saya bilang, sepertinya dia udah ateis gitu kan. Akhirnya saya ngomong panjang lebar sampai ini hari itu. Jadi singkat cerita, saya jelaskan. Dan hari itu, ya berarti kurang lebih 5-6 jam saya ngobrol sama dia. Akhirnya dia bilang, dia ngerti, saya doain, dan berikut progresnya, dia memang berubah. Memang akhirnya dia paham. Tapi saya bayangkan, setelah itu, tapi jujur saya mikir, perkataan dia, selama-lamanya di neraka, itu saya kepikiran, Tuhan bayangkan betapa banyaknya orang yang tidak percaya kepadamu, kalau dia tidak percaya, dia dihukum di dalam neraka selama-lamanya. Sampai saya tidak berani melanjutkan pikiran saya. Karena saya tidak mau sampai saya berpikir buruk tentang Tuhan. Tetapi satu hal, Alkitab jelas bilang seperti itu. Nah, kita yang percaya kepada Yesus, menjadi milik kepunyaannya, bahkan dalam ayat 19 dikatakan, diletakkan Allah, tetapi dasar diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi jelas dimeteraikan dalam janjinya oleh darahnya bahwa kita kepunyaan Tuhan, dan Tuhan tidak mau membinasakan. Tapi ada tugas daripada kita untuk kita semua meninggalkan kejahatan. Tapi kan tidak semua orang hidupnya itu stabil, tekun, sungguh-sungguh disiplin. Ada orang dia mau, tetapi mungkin dia terlatih dari keluarga yang memang tidak disiplin. Sehingga akhirnya beberapa kali saya ingat dalam pelayanan sosial, dari mulai dulu GL Ministry, kita punya nama pelayanan namanya Engkau Berharga. Beberapa kali kami dalam suatu tim membuat suatu pelayanan menolong orang-orang yang ada di pinggir jalan, pengamen-pengamen. Khusus pengamen. Ada salah satu tim kami punya usaha AC, servis AC. Jadi ingin mengubah nasib seseorang, kita tarik, kita wawancara lagi di jalan, kadang-kadang turun dari mobil, tanya, kamu dapat penghasilan berapa, apa yang mau ke depan gitu kan. Lalu akhirnya dia ditarik jadi karyawan. Dia sebutkan misalnya sehari dapat penghasilan sekian, sebulan hitung-hitungnya sekian, kita hitungin. Lalu mau enggak kamu dapat gaji tetap lebih baik 2 kali lipat, terus kasih tempat tinggal, mau gitu kan. Dan ternyata umumnya enggak sampai 1 minggu mereka udah pulang. Ternyata saya perhatikan mentalitasnya mereka terlatih, sehingga tidak tekun, tidak disiplin, sehingga akhirnya enggak tahan bekerja bulanan menerima hasil akhir bulan. Terlatih untuk setiap hari dapat hasil walaupun enggak jelas. Nah, ada orang kan bertobat terdidik seperti itu. Latar belakang keluarganya memang tidak melatih disiplin. Setelah dia bertobat, ada yang memang sulit. Kita melihat di dalam pelayanan, ada orang jadi troublemaker. Ada orang, nah makanya ketika melihat pelayanan seperti itu, ketika melihat orang-orang begitu, saya belajar untuk mengerti, tergantung latar belakang. Ada orang dididik dari latar belakang keluarga yang baik. Kemudian responnya baik. Sehingga hasilnya pun baik. Tapi ada orang berjuang melawan karakternya dia. Dia mau hidup benar, tetapi karena terlatih dan terbentuk menjadi pemberontak, ketika dia bertobat, itu butuh kerja keras, sementara mentalnya dia tidak dilatih untuk berjuang dengan tekun dan kerja keras. Sehingga seringkali ketika menghadapi hal-hal yang seperti, kitalah yang harusnya mengalah. Nah, dalam hal ini, saya mau mengajak kita kembali, bahwa setelah kita diselamatkan Tuhan, Tuhan mau
kita yang dulunya tidak mulia, kita yang dulunya kotor, jelek, dipakai Tuhan menjadi perabot yang mulia. Tapi saya bedakan Bapak Ibu, ada dua jenis perabot di hadapan Tuhan. Yang pertama, perabot yang mulia. Emas dan perak dikatakan demikian. Yaitu orang melihat kita, orang diberkati. Kadang-kadang kehadiran kita membuat ada damai sejahtera. Kita mungkin belum berkata-kata, tapi wah puji Tuhan ada Pak Hengki. Rasanya baru melihat nama Pak Hengki, kita udah senang. Misalnya, contohnya seperti itu. Terus itulah yang namanya perabot yang mulia. Jadi dalam hidupnya dia menginspirasi. Dia seringkali memberikan motivasi. Ketika ada masalah, dia omongannya positif. Udah, mungkin dia lagi ada bermasalah kali. Coba kita berpahami. Kita berusaha untuk pahami. Dia selalu memberikan solusi. Sehingga akhirnya dalam hidup seseorang, dia jadi alat kemuliaan Tuhan. Di tengah pelayanan, di mana-mana, saya percaya, ada orang yang memang kehadirannya Tuhan mau jadikan alat atau perabot yang mulia. Sehingga orang bisa, akhirnya kalau dia non-Kristen, di lingkungan non-Kristen, orang akhirnya bisa melihat, hebat ya orang Kristen, maaf, dengan segala buruk dan baiknya. Bapak Ibu ingat dulu waktu Ahok jadi gubernur, Bapak Ibu kita lihat yang positif ya. Kan ada banyak orang yang memuliakan Tuhan akhirnya. Akhirnya orang lewat Ahok. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang akhirnya mau belajar tentang kekristenan. Lewat kehidupan Ahok. Yang waktu, kan dia kan kurang kita bisa terima ketika dia mau kawin lagi. Dan dia kawin lagi. Tapi lewat kehidupan seperti itu, ada banyak orang yang akhirnya bisa memuliakan Tuhan karena melihat kemuliaan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi ada juga orang Kristen yang dipakai Tuhan sebagai perabot yang kurang mulia. Kenapa Bapak Ibu saya menyebutnya dipakai Tuhan? Karena ada orang sama-sama melayani, tapi dia jadi batu sandungan. Dia menjadi momok begitu. Saya berkata gini, perkataannya, bahkan hidupnya bisa menjadi orang jadi belas kasihan. Maksudnya gini, ada berbelas kasihan itu memang karena proses. Tapi ada orang yang, kok susah terus ya hidupnya? Kok malang terus ya hidupnya ya? Akhirnya lewat kehidupannya orang jadi berbelas kasihan terus, begitu kan? Kita senang kalau Tuhan menggerakkan hati orang berbelas kasihan kepada kita. Tapi saya percaya, tidak selama-lamanya hidup kita harus seperti itu. Sampai ada suatu titik balik, akhirnya orang akan bilang, luar biasa ya, saya tahu dulu dia susah. Dia mau menyekolahkan anak aja berat, kan aja kita sering bantu. Nggak bermaksud membangkit-bangkitkan, tapi luar biasa. Sekarang dia diproses Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu waktu dia susah, tapi dia nggak pernah minta-minta. Tapi akhirnya sekarang dia jadi berkat. Nah, ada yang seperti itu, tapi ada orang yang hidupnya jadi batu sandungan. Tapi tanda petik, dia dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan untuk maksud yang kurang mulia. Untuk siapa? Untuk bagi kita yang dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia, ada orang-orang tertentu dipakai untuk membentuk karakter kita. Ada orang yang bikin kita emosional, tapi ketika kita berjumpa dengan orang itu, akhirnya kita dibentuk. Menjadi tidak emosional lewat ada orang. Maksudnya, kalau dulu misalnya, lu belum kenal gua, kan Bapak Ibu pernah melihat kan, saya pernah ingat ada orang yang saya kenal, pendeta, suatu kali dia ribut dengan teman pendeta. Itu dalam kesempatan terbatas. Orang tersebut bisa bilang begini, pendeta nih, sama-sama pendeta. Satu orang bilang begini, lu belum kenal siapa gua. Kita tanggalkan jubah pendeta kita dulu. Kita duel, gitu kan. Nggak bisa. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, nggak bisa tanggalkan jubah kita lagi. Kita adalah manusia yang baru. Sudah mengenakan Kristus di dalam diri kita. Tetapi ada orang yang seperti itu. Kadang-kadang diperhadapkan, muncul dalam kehidupan kita sebagai perabot yang kurang mulia. Untuk kita semakin mengalami kemuliaan. Ada perabot yang dipakai untuk mulia, alat yang mulia, ada perabot yang dipakai untuk yang kurang mulia. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa dipakai Tuhan menjadi perabot yang mulia? Karena di dalam desainnya Tuhan, dalam keadilannya,
Seperti karena dia adil, dia mau pakai kita semua sebagai perabot yang mulia. Saudara mengaminkan? Tuhan adil, tidak mungkin Tuhan sudah merancangkan, mentakdirkan ada yang dipakai menjadi perabot mulia, ada yang kurang mulia. Saya yakin dalam keadilan Tuhan, semua kita Tuhan mau pakai untuk menjadi perabot yang mulia. Tapi dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu ada orang yang akan bisa dipakai menjadi perabot yang mulia. Tapi ada orang yang memang tidak bisa dipakai menjadi perabot yang mulia. Atau dia dipakai untuk perabot yang kurang mulia. Ada di sisi yang lain, ada yang memang dibinasakan. Bukan karena Tuhan ingin membinasakan, tapi keputusan dialah yang membuat dia harus binasa. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya menyampaikan ada beberapa hal. Ayat yang ke-19. Hampir habis ya. Ayat yang ke-19. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Karena itu, kita harus meninggalkan kejahatan. Bagi kita, karena dia sudah menentukan, ada yang akan dipakai menjadi perabot mulia, ada yang kurang mulia. Bagian kita adalah, kita jaga hidup kita. Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Ketika Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk menetapkan seorang raja dari keturunan Isai, semua disodorkan kepada Tuhan. Tapi ingat, ketika pertama kali diturunkan Eliab, Tuhan langsung menolak. Berikutnya Tuhan langsung menolak. Dan Tuhan bilang, kau melihat rupa tetapi aku melihat hati. Ternyata, Bapak Ibu, Tuhan ingin memakai orang, Tuhan tidak bisa lepaskan dari unsur hati seseorang. Yusuf, dia dipilih Tuhan karena Tuhan melihat hatinya. Kita, kalau kita menjaga hidup baik, kita menjaga hati dengan baik, suatu kali kita merasa betul pemeliharaan Tuhan, dipakai Tuhan, tetap kita tidak akan boleh pernah bilang, itu karena saya jaga hati saya. Itu karena saya jaga sikap saya. Tidak. Kita tetap bilang dalam bahasa yang memang benar-benar dalam kerendahan hati, kita bilang, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ada orang misalnya bilang, Pak Dedi misalnya bilang, enggak, karena memang Bapak jaga sikap, memang jaga hati. Saya sebagai umat Tuhan harus tetap bilang, semua karena kasih karunia Pak Dedi. Saya bisa berbuat baik pun karena Tuhan. Saya bisa jaga hati pun itu karena Tuhan. Kalau enggak ada Roh Kudus, mana saya bisa. Jadi artinya di pihak kita jangan pernah ambil posisi memegahkan diri. Tetapi di pihak Tuhan, Tuhan lihat respon. Tuhan lihat, ini orang jaga hati enggak? Karena pernah saya sampaikan, kenapa Tuhan bilang hatinya Daud itu bagus? Kenapa Tuhan memandang? Berarti kan di sisi lain kakak-kakaknya hatinya enggak baik. Ternyata memang akhirnya ditemukan bahwa ternyata memang berbeda hati Daud dengan hati kakak-kakaknya. Hati Daudlah yang membuat ketika dia berdosa, dengan segera dia bisa dipulihkan dan mengaku dosanya dia. Tetapi kita bisa lihat bagaimana hati Yusuf dilakukan apapun. Ternyata dalam mata Tuhan, dia mengenal orang-orang yang pantas dipilih dan dipakai menjadi perabot yang mulia. Karena memang pada prinsipnya, mata Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Karena itu pastikan, Ibu, kita memang memiliki hati yang benar. Karena Tuhan perhatikan hati, perkataan, pastikan perkataan kita memberi semangat. Jangan membuat orang akhirnya berdosa, jangan membuat orang akhirnya memberontak, jangan membuat orang akhirnya melawan lewat perkataan kita. Ingat, suatu kali Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian ketika Alkitab bilang begini, engkau boleh melihat negeri yang kujanjikan kepadamu, tetapi engkau tidak boleh masuk karena engkau melanggar kekudusan dan kesetiaan di hadapan bangsa Israel. Artinya apa? Musa bikin kesalahan. Dia sudah ceritakan kepada bangsa Israel, oke, lu jangan ngeluh. Tuhan bilang kepadaku, aku akan katakan kepada batu itu dan akan keluar air. Dan tiba-tiba dia emosi, dia tidak jaga hati, dia tidak jaga kekudusan, dia tidak jaga sikap, dia memberontak tanda petik kepada Tuhan. Padahal dia tidak marah sama Tuhan. Dia pukul batu, tapi itu memberontak. Akhirnya dampaknya dia pasti masuk surga, cuman dia tidak boleh masuk dalam negeri perjanjian. Pastikan kita jaga sikap kita, jaga perkataan, jaga hati, agar akhirnya
kita boleh dipercaya menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan karena waktunya, saya kasih satu poin lagi. Kalaupun hari-hari ini kita merasa hidup kita menjadi perabot yang kurang mulia, kita jadi batu sandungan, kok kita menjadi orang berbelas kasihan, maksudnya hidup kita penuh kemalangan, pokoknya hidup kita tidak penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ingat, firman disampaikan, berarti Tuhan mau kasih kesempatan untuk kita berubah. Masing-masing kita latar belakang beda. Ada yang dididik dengan tidak disiplin, ada yang dididik tidak dengan tekun. Tapi saya mendorong, ambillah keputusan. Tuhan, saya mau. Tuhan, kenapa saya berkali-kali mencoba tapi saya gagal lagi? Tapi saya mau, tolong saya ya Tuhan. Sehingga akhirnya, kalaupun kita sempat dipakai menjadi perabot yang kurang mulia, akhirnya kita semua sama-sama orang memuliakan Tuhan lewat hidup kita, dan memuliakan Tuhan ketika melihat perbuatan kita yang baik. Kita berdoa. Tuhan, kami diberikan Tuhan atau diperhadapkan Tuhan dengan pilihan. Di pihak kami tidak ada di posisi memilih keselamatan di sorga yang kekal atau memilih neraka. Kami semua yang hadir ada di posisi memilih sorga yang kekal. Tetapi sebagai umat kepunyaan Tuhan yang dipersiapkan sorga, Tuhan berkata, di hadapan Tuhan, di rumah yang luas, ada dua jenis perabot yang dipakai untuk alat yang mulia atau alat yang mulia. Dan hari ini kami diajar, keputusan-keputusan kamilah yang menentukan kami dipakai menjadi alat yang mulia atau yang kurang mulia. Kami diajar, kalau kami mau menjaga hati, perkataan, sikap, semua keberadaan hidup kami, maka ada banyak orang akan melihat Tuhan lewat hidup kami. Kami menjadi sumber inspirasi, motivasi, suka menolong, suka memberi damai, memberikan perkataan-perkataan yang memberikan yang menyegarkan. Sehingga orang memuliakan Tuhan ketika melihat hidup kami. Kalau selama ini ada di antara kami yang menyadari lewat firman Tuhan dipakai menjadi alat yang kurang mulia, Tuhan, ampuni kami. Karena kami percaya dalam kasih dan keadilan-Mu, Engkau sama menginginkan agar kami semua dipakai menjadi alat-Mu yang mulia. Karena itu ya Tuhan, jika itu kami mohon ampun. Kami mau berubah, kami mau bangkit, karena Roh Kudus yang pasti memampukan dan menolong kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus sempurnakanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan mau pakai kita menjadi perabotnya yang mulia. Alkitab ingatkan tadi, tinggalkan kejahatan, miliki hati yang murni, dan berjalanlah di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan memakai kita sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Terimalah berkat Tuhan, yaitu kasih dari Bapa Surgawi yang memberikan kepada kita kepastian, keselamatan oleh kasih Kristus Yesus Tuhan kita, dan memberikan kemampuan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, memampukan kita, menolong dan menuntun kita di sepanjang hari ini, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama kita semua katakan, amin.